Jumat 31 Juli 2026, suasana tenang di Dusun 4 Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang mendadak pecah oleh kepanikan. Nenek Nurlis, seorang wanita lansia berusia 70 tahun yang telah puluhan tahun menetap di desa tersebut, ditemukan tewas mengenaskan di area dapur rumahnya sendiri. Tubuh renta Nenek Nurlis terkapar bersimbah darah dengan luka parah di bagian bawah leher. Tidak ada yang mengira wanita lansia yang dikenal tenang dan hidup bertetangga dengan baik ini harus mengakhiri hidupnya dengan cara sedemikian tragis. Pertanyaan besar pun menyeruak di tengah masyarakat. Siapa yang tega menghabisi nyawa seorang nenek tua tak berdaya di rumahnya sendiri? Apa motif dibalik aksi keji ini? Satuan Reserse Kriminal Polresta Deli Serdang langsung bergerak cepat, melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan bukti-bukti. Polisi memeriksa lingkungan sekitar rumah korban untuk mencari petunjuk, termasuk mengamati rekaman kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di sekitar lokasi. Disinilah kecurigaan penyidik mulai terasah. Tim penyidik menemukan sebuah kejanggalan pada sistem CCTV milik salah satu rumah tetangga dekat korban. Dari sekian banyak titik kamera yang terpasang di rumah tersebut, hampir semuanya berada dalam posisi aktif dan berfungsi normal. Namun, ada satu titik kamera yang secara spesifik mengarah langsung ke rumah Nenek Nurlis. Dan anehnya, hanya kamera satu ini yang berada dalam kondisi rusak atau mati. Ketidakwajaran ini memicu kecurigaan mendalam dari petugas. Mengapa hanya kamera yang mengarah ke TKP yang mendadak tidak berfungsi? Polisi pun memutuskan untuk menelusuri lebih jauh siapa pemilik rumah dan pengelola CCTV tersebut. Hasil penelusuran mengarah pada sosok yang sangat tidak terduga. Pemilik rumah sekaligus orang yang berada di balik CCTV tersebut adalah Bribda RF, seorang pemuda berusia 23 tahun. Fakta ini mendadak mengguncang publik dan internal kepolisian. Bribda RF bukan orang asing. Ia adalah personil aktif yang bertugas di Satuan Sahabara Polresta Deli Serdang. RF merupakan lulusan Bintara Polri Angkatan 2021 dan bahkan dijadwalkan akan mendapat usulan kenaikan pangkat menjadi Bribtu pada Januari 2027 mendatang. Tak hanya itu, RF juga tumbuh di keluarga kepolisian. Ia adalah anak seorang purnawirawan polisi yang pernah menjabat sebagai Kapolsek Pakat di wilayah Humbahas. Hubungan keluarga RF dan korban sejatinya tergolong sangat dekat sebagai tetangga. Rumah RF hanya berjarak beberapa meter dari rumah Nenek Nurlis. Bahkan selama ini, orang tua RF rutin memarkirkan mobil pribadi mereka di dalam garasi rumah milik Nenek Nurlis. Senin 3 Juli 2026, setelah bukti-bukti permulaan terkumpul dengan mantap, tim Satreskrim Polresta Deli Serdang mengambil tindakan tegas. Bribda RF ditangkap tanpa perlawanan saat ia masih berada di kantornya. Selain kejanggalan CCTV, bukti lain juga menguatkan keterlibatan RF. Menurut keterangan Kepala Dusun 4 Desa Punden Rejo Haryadi, berdasarkan rekaman CCTV lain yang sempat terdeteksi, RF terlihat mondar-mandir di sekitar lokasi pada malam kejadian pembunuhan tersebut. Saat diinterogasi di ruang unit 1 Satreskrim Polresta Deli Serdang, Bribda RF awalnya sempat berdalih dan mencoba mengelak. Namun, di hadapan cecaran pertanyaan serta bukti-bukti konkret yang disodorkan para penyidik, pertahanannya akhirnya runtuh. Polisi berseragam yang sejatinya bertugas mengayomi masyarakat itu, akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kombon Muhammad Isral, membenarkan penangkapan anggotanya tersebut. Ia mengkonfirmasi bahwa terduga pelaku memang benar merupakan personil Polresta Deli Serdang dan saat ini telah diamankan untuk pemeriksaan intensif. Penangkapan Bribda RF menyisakan duka sekaligus trauma mendalam bagi warga Punden Rejo. Seseorang yang mengenakan seragam penegak hukum dan tinggal hanya selangkah dari rumah korban, kini berdiri sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan sadis ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami pemeriksaan secara ketat untuk membongkar motif di balik tindakan nekat RF. Apa yang sebenarnya terjadi antara pemuda 23 tahun ini dengan sang nenek tua hingga berujung pada aksi penganiayaan yang menghilangkan nyawa. Kasus ini menjadi ikhtiar dan ujian ketegasan bagi Polresta Deli Serdang untuk menindak tegas siapapun yang melanggar hukum tanpa pandang bulu, bahkan terhadap anggotanya sendiri. Kita akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga fakta sepenuhnya terungkap di pengadilan dan keadilan bagi almarhumah Nenek Nurlis dapat ditegakkan.